Ya tetap saya ingin meninggal dalam keadaan berdakwah. Ustadz Zaki Mirza sempat dikabarkan meninggal dunia pada bulan April lalu. Kabar ini pun sontak membuat heboh masyarakat, namun beruntung kabar tersebut hanyalah berita palsu belaka. Ustadz Zaki Mirza berangsur pulih setelah jatuh pingsan saat berdakwah di Pekanbaru Riau pada Minggu 18 April 2021 lalu. Meski awalnya sempat kaget dengan berbagai ucapan bela sungkawa dari teman-temannya, Ustadz Zaki Mirza malah mengaku berkeinginan kelak meninggal dalam keadaan berdakwah. Selain itu, Ustadz Zaki membeberkan penyakit yang sebenarnya ia alami. Intinya memang saya terlalu menikmati program yang baru 2 tahun ini saya fokus ya. Kan sebelumnya ceramah gitu loh. Tapi nggak ada sesuatu yang bisa saya berikan buat masyarakat. Manfaatnya ya sekedar tausiah aja. Tapi 2 tahun ini dengan program sedekah Al-Quran, dengan beliau saya dibawa ke Makassar. Nanti ada rencana mau keliling Sulawesi. Nah berbulan-bulan itulah saya keliling Aceh, Sumatera Utara, ke Palembang, kemarin baru ke Papua gitu kan. Jadi saat itu sebelum bulan puasa saya ngerasa menikmati tanpa memperhatikan kesehatan. Padahal kan saya ada riwayat kentalan darah ya. Jadi pola istirahatnya nggak diatur. Ketika jatuh berat nggak sadar sekitar setengah jam. Beliau juga sempat khawatir juga kan. Bahkan sempat diberitain hoax meninggal gitu. Ya bahkan teman ada yang bercanda, aduh harusnya lo meninggal kan enak tuh keadaannya bagus katanya gitu. Jadi sembarangan aja kan. Ya tetap saya ingin meninggal dalam keadaan berdakwah ya. Sekarang alhamdulillah sudah lebih fit, semangat lagi dengan program baru. Ya mudah-mudahan kalaupun kita dipanjangin umur, amin, itu bermanfaat. Amin. Kalaupun enggak, semoga Allah diambil pun dalam keadaan sedang berdakwah. Amin. Sedang membela Al-Quran, apalagi dari 2016 ya. 2016 awalnya saya kalau pusing-pusing apa segala macam tuh tiba-tiba blackout gitu kan. Cek di lab ahli darah, keluar saya ternyata ada polistemia vera, kentalan darah. Nah sebelum kemarin saya sakit, itu tiap bulan saya ambil darah namanya plebotomi, cuman bukan didonor ya, nggak bisa didonor, ambil buang. Karena kalau enggak dia penyumbatan. Contoh kayak yang lagi rame sekarang kan, mohon maaf ya kayak Mas Tukul, dia kan ada pendarahan di otak ya, pecah pembuluh darah gitu loh. Kalau nggak ambil darah itu udah yang Mas Tukul rasain tuh udah pusingnya benar-benar pusing. Itu saya kadang saya paksa susternya lagi kerja, saya tarik ke parkiran suruh ambil. Sampai sebegitunya gitu, takut keburu stroke gitu. Nah makanya yang kemarin saya jatuh mungkin itu udah kecapean, darah lagi kental-kentalnya, begadang gitu kan. Kalau dia tersumbat cuma gara-gara kolesterol, terus kena asam urat, akhirnya jantung koroner kan, jantungnya mampet, itu yang repot. Jadi menurut saya ya kalau teman-teman yang sering beraktivitas ya jangan makan yang pedas-pedas, jangan kena yang dingin. Pokoknya apa yang diajarin Rasul betul deh. Terlepas dari kabar yang menimpa dirinya serta kesehatan yang terganggu, nyatanya Ustadz Zaki Mirza mengutarakan keinginan membangun rumah dakwah di Gaza, Palestina. Situasi yang terjadi di Gaza membuat banyak para pendakwah yang harus menumpang di rumah orang setelah selesai mengajar. Tak hanya itu, situasi yang belum kondusif di sana membuat para pendakwah terganggu psikisnya. Hal inilah yang mendorong kuat keinginan Ustadz Zaki Mirza untuk meringankan beban sesama pendakwah di Gaza, Palestina. 5 bulan ini saya fokus di banyak program sedekah Al-Quran, bekerja sama dengan yayasan-yayasan di seluruh Indonesia dan bisa roadshow, donasi, kemudian bahkan sampai mendistribusikan Al-Quran ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah, walaupun sempat tepar waktu itu bulan Ramadan, intinya saat itu pas lagi
jatuh itu saya pikir masih muda gitu Ustaz. Di Gaza itu kita alhamdulillah sudah membeli tanah, sudah kita kasih uang tanda jadinya dengan luas 600 meter persegi, ada di tengah-tengah kota Gaza. Sedekah Al-Quran Cinta Palestina ini atau sarana bagaimana dengan masyarakat berdonasi Al-Quran, tapi sebagian donasi itu kita salurkan untuk membangun rumah dakwah. Rumah dakwah ini tempat singgah, tempat istirahat para ustadz dan ustazah yang sedang berjuang menyebarkan agama Islam di Palestina, karena memang jumlah pendakwah itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kita berpikir yayasan ini bagaimana menyentuh sesuatu yang belum disentuh orang banyak, yaitu menyediakan rumah dakwah untuk para pejuang-pejuang. Tujuannya bukan mewah, tapi sederhana dan nyaman gitu loh. Membuat nyaman para pendakwah. Kita berdakwah saja pahala, bagaimana kita memfasilitasi para ustadz dan ustazah ini berdakwah. Jadi kalau ada yang bilang ngapain kita mikirin orang Palestina, di Indonesia juga masih banyak ustadz yang perlu disejahterakan. Nah, Al-Quran ini nantinya sebagian donasinya bukan hanya untuk di Palestina, tapi sebagian donasi juga kita berdayakan untuk para ustadz-ustadz yang ada di kampung-kampung. Al-Qurannya terdistribusi dengan tepat sasaran, ustadz-ustadznya dapat sembako, dapat alat mandi, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi ini dua arah. Kepentingannya itu untuk mensejahterakan ustadz-ustadz di Palestina dan ustadz-ustadz di Indonesia. Nah, benang merahnya dengan Al-Quran tadi.